Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan halaman 28. Fa in qulta qauluka inna baqa'an nasal wan nafas mahbubun yuhimu anna fana'aha makruhun indallah. Imam Ghazali mengatakan fa in qulta, kalau kamu bertanya, kemarin diterangkan bahwa Allah menginginkan manusia ini beranak pinak ya. Dengan pernikahan terjadi hubungan kehamilan, melahirkan, sehingga dunia ini terus ramai ya. Makanya salah satu tujuan dari pernikahan itu supaya mendapatkan keturunan. Orang yang tidak mau menikah itu dianggap orang yang tidak peduli dengan kehendak Allah. Karena Allah menciptakan manusia ini laki-laki dan perempuan. Ini sudah setel, laki-laki perempuan. Kalau laki-laki kan anggar, alatnya sama. Laki perempuan ini kan alatnya cocok sudah. Keris sarung koni. Allah mengibaratkan istri itu sebagai sawah. Allah mengatakan nisa'ukum harthul lakum. Istrimu itu sawah ladang. Fa'tu harthakum. Kamu hendaknya lakukan cocok tanam ya. Macul-macul loh. An-nasyitu sakarmu. Kamu oleh Allah diberi bibit mani, nutfah, sperma ya. Dan Allah menciptakan alatnya, alat kelamin itu oleh Allah diberi pendorong, namanya syahwat ya. Kalau nggak ada syahwat ya tidak bisa kan. Allah ciptakan rasa senang pada istri, lengkap sudah. Istri punya tempat persemaian. Jadi suami istri ini sudah kombinasi terbaik ya. Dan Allah menginginkan manusia ini terus bertambah ya. Makanya disebutkan begitu Allah itu sangat senang dengan kehidupan ini. Artinya manusia ini supaya tetap ya bereproduksi. Allah melarang pembunuhan. Allah menganggap pembunuhan itu dosa besar, termasuk membunuh bayi dalam kandungan, tidak boleh. Dan ketika manusia itu sudah hidup di dunia, Allah perintahkan yang kaya beri makan pada yang miskin. Allah wajibkan zakat ya. Allah perintahkan sedekah ya. Karena apa? Allah tidak mau ada orang mati kelaparan. Allah tidak mau ada orang mati sia-sia. Makanya Allah mewajibkan orang kaya beri makan orang miskin. Ini adalah skenario yang dikehendaki Allah ya. Sekarang kalau ada orang bertanya, fa'in kulta, lamun ucap siro, qauluka utai pengucap siro, maksudnya qaulnya Imam Ghazali di atas, rupani inna baqa'ana salisuduni tetapi anak keturunan, wa nafsi lan awa-awaan iku mahbubun dan temeni opo baqa. Inna qauluka iku yuhimu, aweh faham, memberikan arti anna fanaha suduni sirnane ilangi mengkunun nasluan nafs iku makruhun den sengiti indallahi munggi Allah wa wa'al ta Allah iku faraka misah subhanallah bainal mauti wa wa ta mengkul qaul iku farakun misahakan bainal mauti antara mati wal hayati lan urip bil idhafati kelawan den sendeaken ila iradatillahi ta'ala maring kersane Allah ta'ala. Wa ma'lumunan iku sten werui anal kullatis kabehane maut wal hayat iku bimasyiatillah lan kersane Allah. Kalau ada orang bertanya, mengapa Allah lebih menyukai kehidupan sehingga Allah melarang pembunuhan? Berarti Allah itu lebih menyukai satu dari yang lain. Padahal hidup dan mati itu semua kehendak Gusti Allah. Kok dibilang Allah menyukai hidup daripada mati? Ini pertanyaannya. Dijawab. Wa inna sallallahu ghaniyun dan semuki
anil alamin sangi alam kabeh. Fa min aina saking endi yutama yazuden beda akan indal mengersani Allah apa mautuhum matine khalqu makhluk an hayatihim sang uripe mungkul makhluk au baqauhum utawa tetepe makhluk an fanaihim saking sirnane makhluk. Kalau hidup dan mati itu dari Allah, kenapa masih disebutkan Allah menyukai kehidupan daripada kematian? Oh, jawabnya begini, fa'lam warwasirah an hadil kalimah sedih ikilah kalimah iku hakun kalimat kang bener uri kang den karpaken biak lawan kalimah opo batilun arti kang batal. Fa inna masne perkara ya tadzadani kang perlawanan karuni. Oh fa inna masne perkara karena kang nutur ing sudhima iku lain nafi ora nafi akan apa ma idhafatal kainati ing nyendeaken pira-pira perkara kang wujud kuliah kabeh kainat ila iradatillah maring kersane Allah taala khairi hal bagusi iradah wa syarri halan olone iradah wa nafi halan manfaati iradah wa dhari halan bahayati iradah lakinnal mahabbah tapi dari sifat demen wal karahiyatu lan sifat sengit iku ya tadzadani perlawanan karuni perlawanan karuni wakilahuma utawi karuni mengkono mahabbah wal karaha iku la yudhadani orang melawani karuni al iradata ing sifat iradai Allah farubba muradin monggo pirang-pirang perkara kang den karepaken Allah iku makrun ora den temeni warubba muradin dan pirang-pirang perkara kang den karepaken iku mahbubun kang den temeni. Jawabannya begini, kalau ada orang mengatakan Allah itu kan menciptakan hidup mati. Hidup mati itu kehendak Allah. Dan takdir itu bagus, buruk, jelek, baik, khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mengapa kok di atas diterangkan bahwa Allah itu lebih menyukai kehidupan? Kenapa disebut Allah mencintai kehidupan? Sehingga Allah menciptakan manusia ini tidak boleh dibunuh supaya tetap hidup. Orang lapar harus diberi makan supaya hidup. Apa berarti Allah itu membenci kematian? Bukan begitu. Maksudnya tidak demikian. Nah, logika itu salah. Ucapan itu tidak benar menurut Imam Ghazali. Karena apa? Memang betul semua yang ada di muka bumi itu kehendak Allah. Kamu jadi baik atau kamu jadi buruk itu kehendak Allah. Ya. Allah tidak ada kesenangan pada salah satunya. Orang sak dunya niki sembayang kabeh Allah yo gak guyu, utawa sak dunya iki gak sembayang kabeh Gusti Allah gak merengut. Artinya tidak ada efeknya bagi Allah. Karena Allah ini bukan manusia ya. Kalau saya pimpinan pesantren ini kamu gak ngaji, saya marah. Kenapa gak ngaji? Ya. Karena saya merasa wah ini merugikan ini, menjatuhkan nama baik pondok umpamanya. Allah tidak seperti saya. Allah itu bukan manusia. Jadi tidak ada emosi, tidak kehendak, tidak ada apa. Tidak ada hal-hal yang bisa memaksa Allah. Kalau saya kan masih punya perasaan. Kalau kamu keluyuran, nanti saya malu. Orang kampung bilang anak pondok gak ngaji, ngeluyur. Nah, saya membuat peraturan supaya anak tidak ngeluyur. Karena apa? Saya masih sungkan pada tetangga. Allah tidak ada perasaan begitu. Tidak ada yang disungkani Gusti Allah itu tidak ada. Yang ditakiti Allah juga tidak ada. Allah itu kehendak, maha kehendak, bebas, sakarpi Allah. Nah terus hidup mati ini bagaimana? Hidup mati itu semua dikehendaki Allah. Orang mau mati, orang mau hidup, itu kehendak Allah. Tidak ada urusan sama corona. Mau ada corona, mau ada corona, waktu mati yo mati. Wah ya urip yo, urip. Allah kok ya. Corona ini tidak bisa memaksa Gusti Allah. Terus Gusti Allah kupuh. Kok ada corona? Oh Allah gak kupuh. Syukur ini ciptaan Allah gitu. Baik dan buruk di muka bumi ini semua kehendak Allah. Jadi jangan dikira Allah ini terus kupuh. Kenapa ada corona? Terus malaikat Israel bingung. Loh, durung wae dicabut corona. Enggak.
Jangan mimpi corona mengalahkan malaikat Israel. Tidak ada. Catatannya tidak ono. Wal curuna tidak ono. Corona ini adalah sesuatu yang baru datang. Takdir Allah sudah terjadi, sudah diputuskan sebelum kita lahir. Ya. Kamu mati karena apa itu sudah ada. Jadi walaupun kamu disuntik corona, umpamanya corona ini makhluk suntik atau diumplok nokon, kau mati gak mati. Ya. Ada sahabat diracun orang, gak mati. Sampai yang racun bingung, lu kan kok gak mati? Orang malah bingung, lu kok iso? Lu kamu itu saya racun, masa? Iya, aku enak. Nah, takdir Allah kenapa? Oh, orang itu setiap hari baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Karena itu racun pun tidak mematikan dia gitu. Begitu juga corona ini ya. Yang membunuh manusia itu bukan corona. Yang menyebabkan mati itu ya takdire Gusti Allah. Jadi kalau wong mati krono corona, yo pancen Allah nakdir ngono. Tidak ada yang bisa memaksa Gusti Allah. Jadi corona ini bukan makhluk lain yang tidak diantisipasi oleh Allah mboten ya. Wong semua ini ciptaan Allah ya. Nah, kenapa kok dikatakan Allah lebih menyukai kehidupan sehingga Allah melarang pembunuhan? Maksudnya begini ya. Kehendak Allah itu dua-duanya kehendak Allah. Hidup mati kehendak Allah. Baik buruk kehendak Allah. Sama-sama kehendak Allah. Itu ada yang disukai Allah, ada yang tidak disukai Gusti Allah. Tapi sama-sama kehendak Allah ya. Contohnya, fal ma'asyu te pira-pira maksiat iku makruhatun dan sengiti. Perbuatan maksiat itu tidak disukai Allah. Allah tidak suka maksiat. Kamu maksiat, kamu melakukan dosa, Allah enggak suka. Wahyau tay mengkuno ma'asi ma'al karohati serta dan sengiti iku muradatun dan karepaken Allah. Allah itu tidak suka maksiat. Kamu durhaka, Allah tidak suka. Tapi kamu berbuat durhaka itu juga kehendak Allah ya. Hakikatnya begitu. Contoh Abu Jahal kafir. Walaupun Nabi sudah dakwah, Nabi sudah ngajak, Nabi sudah doa, dikehendaki Allah jadi orang kafir, gak mempan. Diomongin Nabi gak mempan. Melihat mukjizat Nabi juga gak mempan. Karena apa? Dia dikehendaki kafir oleh Allah gitu. Walaupun Allah pas suka kafir, Allah gak suka. Allah lebih suka orang yang mukmin gitu. Jadi ada sesuatu itu dikehendaki Allah tapi tidak disukai oleh Allah. Ada sesuatu yang dikehendaki Allah juga disukai oleh Allah ya. Bedanya di situ. Jadi kehidupan ini kehendak Allah dan disukai Allah. Makanya Allah melarang membunuh. Allah menyuruh beri makan supaya jangan mati. Tapi mati itu juga kehendak Allah. Allah juga menghendaki ada kematian. Walaupun itu bukan sesuatu yang disukai Gusti Allah, tapi itu kehendak Allah juga ya. Waktu itu te penggawe taat iku muradatun dan kersaaken. Wa ma kauni astani anani taat iku muradatun. Dan karepaken mahbubatun iku ya den demeni wa mardiyatun lan den ridhoni. Perbuatan baik ibadah itu dikehendaki Allah. Kamu hari ini ada di pondok, ini kehendak Allah. Bukan kehendak saya. Walaupun saya berkehendak, bapakmu berkehendak, dipaksa sekalipun, kalau Allah tidak menghendaki, ya kabur. Banyak anak di pondok kan mulai. Bapaknya teko pondok, mulai anaknya mulai pisan. Ucul, bapaknya sampai susah. Karena apa? Ya memang takdirnya dia tidak mondok. Walaupun sudah orang tuanya ingin dia mondok gitu. Jadi orang jadi baik itu kehendak Allah ya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang dikehendak, mayyuridillah, dikehendaki, yang menghendaki Allah. Dikehendaki apa? Khairan, jadi baik. Terus yufaqihu fiddin. Allah ngertikan dia urusan agama. Artinya orang mau belajar ilmu agama, orang gelem mondok, orang gelem ngaji, ini kehendak Allah. Kamu datang ke sini, temanmu masih di rumah, kamu sudah mau ngaji, dikehendaki Allah ini. Ya, kalau Allah tidak kehendaki, kamu tidak ingin balik. Gitu. Perbuatan baik ini dikehendaki Allah dan disukai Allah.
Perbuatan jelek itu ya dikehendaki Allah, tapi tidak disukai Allah. Artinya kepastiannya kan dari Allah. Si A dipastikan jadi kafir atau jadi mukmin, kehendaknya Allah. Tapi Allah tidak menyukai kekafiran itu, gitu. Wa amal kufur lan pun kekafiran wasyirru wasyarru lan penggawe Allah. Iku falanakul orang ucap kita innahu ing sudine kufur wasyarru iku mardiyun dan ridhoni wa mahbubun lan den demeni bal huwa bal utai kufur iku muradun den kersakaken Allah. Perbuatan kafir, perbuatan syirik itu tidak disukai Allah, ya. Allah tidak menyukai hambanya kufur. Tetapi ada hamba yang memang ditakdir Allah, dikehendaki Allah, memang jadi kafir. Ya orang-orang itu banyak loh orang non muslim yang pintar Islam tapi nggak iman. Waktu saya pergi ke Inggris ya, tahun 2003 saya pergi ke Inggris. Itu di sana ada beberapa orang non muslim ya yang disebut dengan orientalis. Itu berbahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar hadis, tapi tidak iman. Ya, berarti dia tidak dikehendaki jadi orang mukmin oleh Allah. Ya. Tapi dia bisa. Dulu di Jawa ini ada namanya Van der Plas, gubernur Jawa Timur, namanya Van der Plas. Itu bisa bahasa Arab, yang ngerti kitab. Konon katanya datang ke Mbah Hasim ya biasa, cerita kitab ini, kitab itu, pintar orang. Dan itu hebatnya pendidikan di Eropa itu begitu. Di Eropa itu meskipun bukan orang Islam, tapi ada kepingin belajar Islam. Jadi dia belajar Quran, hadis, tapi tidak beriman. Sebatas untuk pengetahuan. Saya sudah pergi ke Inggris dan saya lihat itu di Oxford, di Cambridge ada fakultas departemen orientalism, ya, jurusan Timur Tengah atau ketimuran. Mereka belajar bahasa Arab, hukum Islam hanya untuk pengetahuan. Senogogronya itu bahkan masuk Mekah Medina, ngaku Islam tapi tidak Islam. Masuk ke Indonesia, dibawa ke Aceh, dia meneliti kelemahan umat Islam di Aceh sehingga Belanda bisa masuk di Aceh. Itu kafir, tapi pakai jubah sorbanan, namanya diganti Abdul Ghaffar Al-Hulandi. Senogogronya kafir dia, baca Al-Quran, ya. Jadi ada orang yang tidak dikehendaki iman oleh Allah. Konon katanya waktu Van der Plas, ini kan pintar bahasa Arab, ngaji Islam, pernah ditanyai oleh Mbah Wahab. Mbah Wahab itu kiai hebat. Kenapa kamu gak masuk Islam? Kamu ini ngerti Al-Quran, ngerti hadis. Ya dijawab enteng, kiai, hati saya ini ditutup oleh Allah. Ya ngerti. Khatamallahu ala qulubihim. Ya dalil deh. Malah kan repot deh. Kamu gendeng, aku gendeng kan repot sih. Jadi dia itu merasa, kenapa kamu gak iman? Ya dia katakan, khatamallahu ala qulubihim. Hati saya ditutup oleh Allah. Ya enak, enteng. Ya memang ditutup, gitu kan. Jadi ada kekafiran itu dikehendaki Allah jadi kafir, walaupun dia ngerti Islam, ya. Ngerti Islam, belajar Islam. Tapi ada orang itu walaupun bodoh, buta huruf, mencintai agama Islam. Bahkan ada orang Islam yang bodoh-bodoh, ya, sehingga ngerti. Seperti hari ini di Suriname, di negara Amerika sana ada pulau Suriname. Itu orang Jawa 100 tahun yang lalu dibawa ke sana. Hari ini sudah merdeka, mereka tetap di sana. Karena ilmunya nggak cukup. Di sana mereka sholatnya hadap kemana? Hadap ke barat. Padahal secara kompas harusnya Suriname itu hadap ke utara. Dia posisinya di selatannya Mekah. Tapi karena dia ada ilmunya, yaudah sembahyang ya pancet sampai saiki. Sampai hari ini di Suriname katanya masih ada masjid yang hadap ke barat, ada yang hadap ke utara. Mereka dulu yang karena Islamnya pas-pasan, sing penting sembahyang hadap ngulon. Ya wes hadap ngulon. Walaupun di Amerika nggak ada ngulon deh, ya, tapi Islamnya kuat. Buktinya dia di sana masih sholat. Ada orang yang lahir di Mekah, hidup di Mekah, gak sembahyang. Ya ono, jangan dikira orang di Mekah itu sholat semua. Ada orang gak sholat di Mekah. Saya lihat sendiri. Toko ditutup, wongnya gak sembahyang mangan. Toko ditutup yang sekitar Masjidil Haram itu mau sholat tutup, wongnya mangan gitu, gak sholat. Enteng aja.
Padahal kita dari Indonesia jauh-jauh ke Mekah mau sholat. Pedagang di sekitar masjid gak sembahyang. Ada itu. Bahkan saya pernah kenal di Mekah itu orang tua bekas penjaga pintu Masjidil Haram, orang Badui, orang penduduk asli, juga sholat. Lah ya apa? Kita yang jauh berapa ribu kilometer dari Indonesia ke Mekah, mungkin 80 ribu atau 90 ribu, atau ya 10 ribu, 10 ribu kilometer mungkin Indonesia Mekah. Kita aja datang ke Mekah ingin sholat, tapi ada orang sudah di Mekah gak sembahyang, lo kan repotnya. Ya ini contoh, berarti dia memang tidak dikehendaki oleh Allah jadi baik. Kita ini kalau musim haji pergi ke Mekah, kalau boleh setiap tahun kita mau daftar, gak dikasih kan, antri. Saya daftar tahun 2014, sampai hari ini belum jelas, mungkin 15 tahun lagi. Antri-antri kepingin sholat nak Mekah. Tapi orang Mekah musim haji malah ke Indonesia. Kemana? Ke Bogor, ke Puncak, ke Tretes. Cari apa? Cari surga di Indonesia, alias cari istri. Jadi surganya orang Mekah itu di Indonesia, orang Indonesia surganya ke Mekah. Ada orang yang dikehendaki baik, ada yang tidak dikehendaki jadi baik. Makanya kalau kita dalam posisi dikehendaki baik, bersyukurlah ya. Kamu di pondok, bersyukurlah. Banyak orang yang hari ini belum mondok. Bahkan ini mau kembali ini ya pro kontra. Ada yang mau balik, ada yang nggak mau. Stajar sak karepmu. Mau sing WA aku, kami tidak bisa kembali. Ya, Januari nggak apa-apa, sisan. Kita balik November, Januari nggak apa-apa. Nggak perlu 3 tahun kas. Makura butuh. Sing butuh ngaji ku sopo, ngono. Ngalem banget ya. Ini tidak dikehendaki baik oleh Allah. Wa qala Allah Ta'ala wa la yarda li ibadihil kufr. Wa la yarda lan ora ridho sapa Allah li ibadihi maring pira-pira kaulane Allah al kufra ing kekufuran. Allah tidak rela ada kekufuran. Tetapi nyatanya masih ada orang kafir. Apa itu di luar kehendak Allah? Ya kehendak Allah. Tapi tidak disukai oleh Allah. Bagaimana mengkono? Kaya apa? Yakunu ono apa alfana mati ora ono bil idhofati tangan den sendenaken ila mahabbatillah maring mahabbai Allah wa karahatilan sengite Allah kalbaqo iku sifat tetap ada mati. Kenapa mati itu tidak disukai? Oh fa inna usna Allah taala iku yaqulu dawu sapa Allah in ma taraddatu hadis qudsi ma taraddatu orang miter-miter sapa ingsun ora ragu-ragu miter bingung ingsun fi syai'in dalam suci-wici kata radudi kaya oleh miter-miter ingsun fi qabli ruhi abdi ing dalem nyopot ruhe kawula ingsun al muslimi kang muslim wa huwa halautai abdi iku yakrahu sengit sapa abad al mauta ing kematian wa nauta ingsun iku akrahu sengit sapa ingsun Musa atahu ing awalane mengkono abad wala budalan ora lahu kudu abad apa minal mauti saking mati. Ini dalilnya, ada hadis ya. Ada hadis qudsi diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Allah mengatakan Allah itu juga taraddud, artinya bingung dalam arti ya masih nimbang-nimbang. Kalau mau mencabut nyawa hambanya, hamba yang disukai Allah. Karena apa? Satu sisi Allah itu senang dia pulang kepada Allah. Kan orang mati itu kembali kepada Allah. Satu sisi Allah nggak tega lihat orang mau mati. Kan mati itu sakit. Orang diambil nyawanya itu sakit. Ini kan dua pilihan yang bertentangan. Satu sisi Allah juga kepingin dia mati untuk bertemu Allah. Satu sisi Allah juga nggak tega kalau dia sakit. Mati itu sakit. Loh artinya ada sesuatu yang dikehendaki Allah, meskipun Allah juga nggak enjoy kalau bahasa kita itu. Tapi harus dilakukan juga ya, gitu. Jadi tidak semua hal yang kita lakukan harus kita sukai ya. Kadang kita ini ya harus menerima apa yang ada ya, meskipun bukan yang terbaik ya.
Faqalu mongkau dawi utai dawi Allah rupani labut talahu minal mauti. Orang itu tidak ingin disakiti oleh Allah, tapi dia harus mati. Lah mati itu mesti sakit. Nah, gitu. Labut minal maut iku isyaratun isyarah ila sabqil iradati maring disi ini sifat iradah kekarepe Allah. Wa takdiri lan pasten al-madhkuri kang den tutur fi qoulihi ta'ala in dalam dawai Allah ta'ala rupane nahnu qaddarna bainakumul mauta. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Surat apa itu? Surat Waqiah ya. Wa fi qouli dawai Allah ta'ala nahnu ta ingsun iku qaddarna tetepaken ingsun bainakum antara sira kabeh al-mauta ing kematian. Allah itu sudah menentukan tanggal kematian. Walaupun ada yang matinya itu ya memang dikehendaki, disukai Allah. Orang kafir-kafir itu dibasmi oleh Allah. Tapi ada orang-orang yang Allah itu gak tega, maksudnya kasihan, mati itu sakit, tapi dia harus mati ya gitu. Sudah waktunya mati. Wa fi qouli ta'ala inna dawi Allah ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata. Surat apa? Al-Mulk. Alladzi khalaqa kaus datekno sapa Allah al-mauta ing kematian wal hayata lan urip. Mati hidup itu ciptaan Allah, kehendak Allah semua. Tapi ada yang Allah sukai, ada yang tidak sukai. Wala numunaqadatan lan ora ono perlawanan baina qouli ta'ala antara dawuh Allah ta'ala rupane nahnu qaddarna bainakumul mauta. Nahnu ta ingsun Allah iku qaddarna us mesti ingsun bainakum antara sira kabeh al mauta ing kematian. Allah itu sudah memastikan kematian itu kapan ya. Ada corona, enggak ada corona, wis ono pastene sana. Jadi kamu jangan terlalu panik. Apakah corona ini pasti membunuh? Belum tentu ya. Kalau tidak ditakdir Allah, ya enggak mati. Saya punya teman alumni Anur, dosen UM, positif corona, positif sudah kena corona, sudah di rumah sakit, sudah dirawat, tapi ya nggak sakit, biasa aja. Saya telepon, ya sehat, positif corona, positif di karantina 14 hari, malah istrinya di karantina 28 hari. Saya tanya sakit pak? Enggak. Sesek? Enggak. Loh, lah kok positif? Lagi niku. Jadi dia itu divonis positif COVID di karantina, jemput pakai baju astronot, bawa rumah sakit. Saya tanya di rumah sakit kenapa? Ya tidur-tiduran, main handphone, main laptop. Dia itu dosennya tetap ngisi kuliah online. Padahal kan kabar di luar kan COVID mematikan. Sehingga dunia yang mati kabeh, sampai haji ditutup. Bayangkan Masjidil Haram ditutup. Ngeri ini. Tapi orang yang kena COVID kok nggak apa-apa. Nah ya apa ya? COVID itu tak kira macan, dah tiba kucing. Apa ya? Nah nggak apa-apa nyata nih. Ada lagi dokter yang merawat santri Temboro itu. Temboro itu ada yang kena COVID 105. Dokternya cerita, Jabri sama saya pak, kita diskusi. Dokternya itu kena. Saya tanya sakit pak? Iya. Apa? Demam 1 hari. 1 hari lagi hilang rasa, bau hilang, rasa hilang, pedas kecut hilang. Demam, sesak, batuk, sudah 4 hari sembuh. Sampai sekarang sembuh. Dalam batuk ya aku ya sering nek batuk-batuk ben tahun ya ono ae. Kademen kakian es ya biasa. Jadi COVID itu segitu ternyata. Makanya ya perlu hati-hati, tapi jangan terlalu takut gitu lah. Hati-hati iya, waspada iya, tapi jangan panik ya, jangan panik ya. Ya kita di pondok ya ngaji iya, pakai masker bagus gitu, pakai sanitizer bagus, itu aja. Tapi nggak terus harus terlalu takut ya. Sebab mati dan hidup ini sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Wa baina qouli ta'ala antara dawuh Allah Ta'ala rupane ana akrahu Musa atahu. Allah menakdirkan kematian. Tapi ada hadis Allah tidak ingin menyakiti orang mukmin. Bagaimana ini? Ya itu tadi, walakin idzul haq utait mertelakan benar penjelasannya tadi itu. Fi hada in dalam ikilah qaul iku yastad inari opo idhah
tahqiqah makna iradah, tahqiqah makna iradah nyatakan maknane artine iradah. Wal mahabbalan teman wal karohatan sengit wa bayani haqaiqiha lan mertelaken pira-pira hakikate iradah mahabbah wal karohah. Kalau mau dibahas ini panjang sekali ya. Bingung nih. Yang penting kesimpulan seperti itu. Ada sesuatu dikehendaki Allah. Semua berjalan di hidup ini kehendak Allah ya. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitab. Semuanya ini skenario Allah. Tetapi ada yang dikehendaki dan disenangi Allah, ada yang dikehendaki tapi tidak disenangi oleh Allah, seperti itu. Fa inna sabiqa sedhe perkara kang disi ilal afhami maring pira-pira pemahaman. Minha sangi mengkono makna iradah. Iku umurun pira-pira perkara. Tunasi bukan mantasi apa umur. Iradatul khalqi ing karepe makhluk wa mahabbatam lan temene makhluk wa karahatam lan sengite makhluk. Wahihatalan atau banget Fiman. Oh hayat atau banget kita ini memaknai Allah suka, Allah tidak suka sesuai dengan pemahaman yang kita cerna dari suka itu ialah ini, tidak suka itu begini. Padahal hakikatnya jauh. Sukanya Allah dengan sukanya kita ini tidak sama loh ya. Saya suka ya, saya suka ini, saya suka ini. Allah itu tidak seperti saya suka benda ini karena Allah bukan benda gitu. Jadi ini maknanya jauh juga ya. Allah suka ridho gitu aja. Karena kalau ditafsiri jauh sekali. Apakah sama? Tidak sama. Kita dengan Allah tidak sama. Fabaina sifatillah antara pira-pira sifat Allah wa sifatil khalqi lan sifatil makhluk minal bukti sanging atoh ma'utai perkara baina dzati antara dzati Allah al-azizi kang agung wa dzatim lan dzati makhluk. Perbedaannya itu jauh karena zat kita dengan Allah itu tidak sama. Wahihata lan ada banget apa penting. Wa kama anna zawatal khalqi kalau sedune pira-pira dzati makhluk iku jauharun rupa jauhar. Jauhar itu benda. Apa itu substansi. Wa aradun lan sifat. Aradun sesuatu yang ini pembahasan paling ruwet dalam tasawuf, dalam ilmu kalam itu jauhar dan arad. Nah, bingung no ya. Ini mesti ada dalam bahasan tasawuf, dalam bahasan ilmu kalam itu mesti ada. Istilah jauhar, arad. Manusia ini ada jauhar, ada arad. Jauhar itu ada latif, ada kasif. Nah, itu pembagiannya ilmu dalam ilmu kalam. Ya seperti ini loh, botol. Ini botol. Tutupnya warna biru. Nah, jauharnya ini ya botol ini bentuk benda. Biru dengan sifatnya, warnanya biru. Biru ini mesti ada. Kalau saya sebutkan biru ini apa? Ya warnanya ini. Kalau ini tidak ada, warnanya apa? Itu biru. Mau biru kok nempel kayak ini. Biru dipisahkan dari sini tidak bisa. Ini biru nih tak copot. Itu tutup biru nih. Ya. Tapi kalau jauhar ini tanpa biru bisa. Botol ini tanpa biru bisa. Ini biru tak cat putih, ya jadi putih. Tapi kan jauharnya, esensinya kan benda ini. Warna ini kan menempel di situ. Nah itu namanya arad. Ini pembahasan seperti itu antara zat dan sifat. Apakah zat sama dengan sifat? Itu bagian dari ilmu kalam. Wa ardun dan arad sifat. Wa zatullah dan zat Allah iku muqaddasun dan sepiakan dan suciakan anu saking mengkono jauhar. Benda itu kan perlu tempat. Jadi ini benda, ini botol. Botol kan perlu tempat karena ini benda ya. Tapi letaknya botol ini kan beda dengan letaknya ini. Ini saya angkat, ini tetap botol. Meja saya angkat, ini tetap botol. Nah ini benda. Dia apa ini? Mempunyai tempat tersendiri. Tak kayak saya tetap botol. Nah ini namanya substansi. Nah gitu. Manusia ini terdiri dari substansi. Ada juga apa itu istilah itu arad. Arad itu ya sifat. Lah Allah itu ada zat, ada sifat ya. Itu ada pembahasan ada. Wa hadhil haqaiq mudi wala yunasibu la ora mantesi apa mak perkara laisa kang ora ono maiku bijauhar lan jauhar wa aradin lan arad ya, jauhar itu substansi ya. Arad itu sifat. Bedanya apa? Al jauhara ing jauhar ya substansi mana arti sekarang. Mana biyen nggo jauhar wal arad lan dia sifat ya, sifat. Allah itu beda dengan kita. Kita ini kan benda. Nah, ini benda manusia, ini benda. Ada sifatnya.
Ini botol warnanya putih biru, tingginya 20 cm. Ini kan sifat-sifatnya. Bendanya kan botol. Ini kalau tidak ada ini 20 cm-nya mana? Yo kalau 20 cm ini ukuran ini. Nah, ini kan sifat dengan benda. Nah, Allah itu ada zat, ada sifat. Gitu. Tapi tentu saja beda dengan sifatnya biru pada botol. Gitu. Karena Allah bukan benda. Gitu. Tidak ada jauhar. Fakata kau mengkono niku wa la yunasibu sifatu sifat Allah iku la tunasibu ora mantas apa sifat sifatil khalqi berbeda sifatil makhluk. Allah jelas beda dengan makhluk karena Allah bukan benda gitu. Kalau benda itu perlu tempat. Saya ini perlu tempat segini. Botol ini ya perlu tempat segini. Botol ini kalau boleh irung juga cukup. Karena bolongan ini mesti ya. Ini perlu tempat sebesar ini. Mulut masuk irung, kuping ya gak masuk mungkin bendanya segini. Perlu tempat. Lah Allah bukan benda yang gak perlu tempat. Ya. Itu pembahasan dalam ilmu kalam. Wa budihum wa wara'a sirril qadari lan ing dalem burine rahasiane sifat qadar pesten aladzimuni akan dicegah apa niku wa hadhihi haqaiqi kira-kira ikilah hakikat iku dakhilatul mulbu fi ilmil mukasyafati dalam ilmu mukasyafah. Itu pembahasan nanti di dalam ilmu mukasyafah sehingga zat dan sifat dan zat itu beda apa tidak beda itu nanti dalam ilmu mukasyafah, ilmu kalam. Wa ra'siril qadari lan burine sirine pesten alladzi akan dicegah apa min ifsya'i saking masurakan sirri ya. Pembahasannya sulit itu digambarkannya nanti ada sirri ya. Falak taksir wis kita ringkas, falak taksir ngeringkas kita andikri saking nyuturaken mengkono-mengkono niku sirri ini kalau dibahas ini masih panjang, cukup segini gitu. Wah, walak tasiran becik nyengring kes kita alama yang saya perkara nabahna kang ngilingaken ingsun alisima rupane minal farqi sanging beda bainal iqdami antarane nglakoni ala nikah sinikah wal ihjami lan nyekah anu sanging nikah. Ini kan pembahasan awalnya tentang melakukan atau tidak melakukan pernikahan. Melakukan pernikahan itu baik karena apa? Diperintah Allah ya. Wa angkihul ayama minkum. Diperintah oleh Rasulullah tanakahu tanasal. Tidak menikah itu berarti melanggar perintah. Makanya menikah itu lebih baik ya. Intinya cuma itu aja. Dan nikah itu untuk apa? Satu, punya anak. Anak untuk apa? Oh, supaya dia jadi anak soleh, supaya dia apa? Kita melakukan perintah Allah, sunnah Rasul dan seterusnya. Fa inna hadahuma sunni salah suci ne mengkono ikdam lan ihjam iku mudayyi'un nyanyiaken nasalan ing keturunan. Ada maka ngelanggengaken sapa Allah wujudahu ing wujudi naslan min Adam awit saking Nabi Adam alaihissalam akban ba'da akbin kelawan turun temurun berganti-ganti ya. Karena ada pernikahan itu kita hidup hari ini. Coba Nabi Adam tidak menikah ya kita tidak ada ya apa. Nabi Adam itu sendirian. Nabi Adam sendiri beli surga penuh nikmat. Tapi dia merasa kesepian. Ya apa? Diwian. Kayak lapo-lapo diwian. Perlu teman. Makanya diciptakan ibu Hawa. Perempuan laki-laki terjadilah hubungan, punya anak terus turun-turun. Lah kalau kamu nggak menikah, bawahnya kan kosong. Lah kalau semua orang nggak menikah, habis generasi di bawah kita. Padahal Allah ingin kita terus ya ganti-ganti generasi sampai hari kiamat. Benar. Ala nafsi ing atase awak dhewe wong, famata moko mati sapa wong abadaro halikang orang duwe anak. Beruntung kumprung. La akbar orang kang nerusaken lahu ketu iman. Kalau kita tidak menikah, tidak ada anak, tidak ada yang neruskan. Falau kana lamun ono palba itu kang narik yang dorong ala nikah ing atas nikah iku mujarradu daf'i syahwati. Muhung itu hanya menolak syahwat. Lama kola yakfi ora dawuh sapa Mu'adz sahabat Mu'adz bin Jabal fit ta'uni dalam penyakit ta'un
mengucapkan zawijni la alqallah asban. Zawid ngerapain sirni ingsun la alqa supaya orang ketemu ingsun Allah ing Allah azban kelawan dudo ya. Jadi begini, pernikahan ini ada beberapa tujuannya. Salah satunya faedahnya memang punya anak. Tapi tanpa anak pun tetap dianjurkan nikah. Seandainya orang itu sudah tua. Contohnya sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz ini sudah sakit di musim pandemi tahun. Kayak sekarang di musim corona. Dia tetap menikah walaupun harapan punya anak sudah tipis, sudah tua. Tapi dia tetap ingin menikah. Karena apa? Dia tidak ingin mati dalam keadaan duda. Sebab mati yang jelek itu mati dalam keadaan duda atau senggel, ganti bojo. Makanya awak murabi yang kalau mati ganti bojo itu menyesal. Nah, sahabat-sahabat itu menikah semua ya. Nabi-nabi menikah semua. Ada yang tidak menikah itu karena alasan tertentu. Tapi secara umum Rasulullah SAW menganjurkan kita menikah, walaupun tidak ada niatan punya anak, maksudnya sudah tidak bisa. Seperti Kanjeng Nabi, Nabi itu kan 25 tahun pernikahannya, istrinya cuma satu, Khadijah. Setelah Khadijah meninggal baru Nabi nikah lagi. Tentu nikah ini kan sudah di atas umur 50 tahun. Tujuannya sudah bukan untuk seks kan. Mesti umur 55 kan coro kekuatan sudah jauh. Jadi motivasinya bukan untuk seks, tapi ada dakwah, pendidikan gitu. Jadi seks itu bukan satu-satunya gitu. Pernikahan itu memang ada niatan untuk mendapatkan anak. Tetapi itu bukan satu-satunya ya. Karena apa? Nikah itu lebih dari itu. Ia niat melakukan sunnah karena Nabi menyuruh nikah. Nikah mengikuti perintah Allah karena Allah merintah untuk menikah ya. Itu diantara faedah-faedahnya menikah. Wallahualam.